Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu dan saudara semuanya tetap dalam kondisi baik, kondisi sehat, penuh dengan sukacita, karena senantiasa yakin dan percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan mari kita bersama menaikkan pujian bagi Allah, karena memang di hari ini Tuhan masih berkenan menyatakan kasih-Nya untuk setiap kita. Dan mari Bapak Ibu, kita gunakan waktu kita sejenak untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, mengawali aktivitas kami, kehidupan kami di hari ini, kami menaikkan pujian syukur kepadamu untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menyediakan waktu kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun dan kekuatan kami di dalam menjalani hari ini. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, doa syukur ini kami naikkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman pagi ini dari kitab Amsal pasal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17 yang demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, bermurah hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua sering mengajarkan bahwa sopo kang nandur yo bakal ngunduh. Siapa yang menanam ya akan panen. Tinggal apa yang ditanam, maka panennya itu akan mengikuti. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan juga. Nah, sebaliknya, siapa yang menanam kebencian, ya dia akan panen kebencian juga, panen hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita juga. Ayat 17 tadi mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, ini seringkali orang lupa. Ketika ada panggilan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan, belum sudah berpikir, buat apa melakukan kebaikan untuk orang lain? Wong orang lain tidak ada yang berbuat baik ke saya. Atau untuk apa bermurah hati kepada orang tersebut? Orang tersebut belum tentu bisa membalas kepada saya. Ada juga yang berpikir, untuk apa bermurah hati kepada orang lain, berbagi kepada orang lain? Rugi saya. Apa yang menjadi milik saya akan berkurang. Banyak orang memandang bahwa kemurahan hati, berbuat baik, berbagi kepada sesama tidak ada untungnya. Apalagi kalau di zaman modern ini selalu mengatakan nggak ada yang gratis di zaman sekarang ini. Maka membagikan sesuatu kepada orang lain dengan cuma-cuma, kemurahan hati kepada orang lain secara cuma-cuma, dianggap sudah bukan zamannya. Sudah dihitung untung ruginya. Dan banyak orang menganggap itu sebuah kerugian sehingga enggan untuk melakukannya. Tetapi firman Tuhan ini cukup mengingatkan kita bahwa siapa yang berbuat baik, siapa yang bermurah hati kepada orang lain, itu sebenarnya dia berbuat baik, dia bermurah hati kepada dirinya sendiri. Kalau kita mengingat pengajaran dari orang tua, sopo kang nandur bakal ngunduh, mungkin ini bisa kita pahami dengan cara sederhana seperti itu. Ketika kita dalam relasi dengan orang lain, memberi yang terbaik, memberi kepedulian,
berbagi kepada orang lain. Siapapun yang kita temui, kenal atau tidak kenal, terlebih-lebih orang yang dekat dengan kita, tetangga kita mungkin atau saudara kita, maka orang akan melihat, orang akan mengenali kita sebagai sebagai pribadi yang murah hati. Dan ketika suatu saat, kita tidak menginginkan, tetapi ketika suatu saat kita menghadapi suatu pergumulan, menghadapi suatu permasalahan, maka orang lain pun yang tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang murah hati, maka mereka tidak akan menunda, mereka tidak akan mereka tidak akan keberatan untuk juga bermurah hati kepada kita, membantu dan menolong kita. Sebaliknya, orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Ketika seseorang kejam terhadap orang lain, tidak peduli kepada orang lain, sinis kepada orang lain, maka sebenarnya dia melakukan itu kepada dirinya sendiri. Sebab orang di sekitarnya pun akan berbuat sama, sinis, tidak peduli kepada kita yang telah melakukan itu semua terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari kita pilih dari dua hal ini. Mau bermurah hati atau kejam? Mau peduli atau cuek? Tuhan Yesus telah lebih dahulu bermurah hati kepada kita. Dan kita dipanggil untuk bermurah hati kepada sesama. Karena melalui tindakannya seperti ini, kita pun akan merasakan kemurahhatian Allah yang hadir dalam hidup kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Selamat menjalani hari, aktivitas dan pekerjaan di hari ini. Mari senantiasa bermurah hati kepada setiap orang. Tuhan memberkati. Amin.